Halo, nama saya Kelemu Indi dari kelompok KKN 46 Desa Moragusi, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan tentang hutan dan manfaat apa saja yang kita dapatkan dari hutan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, di sini dimaksudkan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan fungsinya, hutan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Adapun yang dimaksud dengan hutan produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Contohnya yaitu seperti hutan tanaman industri. Yang kedua, hutan lindung. Yang dimaksud dengan hutan lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai sistem penyangga kehidupan, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Yang ketiga yaitu hutan konservasi. Yang dimaksud dengan hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok yaitu pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Adapun contoh dari hutan konservasi tersebut seperti yaitu cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Hutan merupakan area tanah yang ditumbuhi pepohonan yang lebat, dan fungsi hutan yang utama adalah sebagai paru-paru dunia, yaitu sebagai penghasil oksigen. Hutan juga menyimpan banyak spesies hewan dan tumbuhan lainnya, dan berfungsi juga sebagai habitat hewan, pelestarian tanah, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dan hutan juga mempunyai banyak manfaat bagi manusia yaitu manfaat baik berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan, hasil hutan bukan kayu adalah hasil hutan baik nabati maupun hayati beserta produk turunannya dan budidaya kecuali kayu. Yang dimaksud dengan hasil hutan nabati adalah hasil hutan dari pohon yaitu seperti daun, buah, akar, getah, dan lain sebagainya yang biasa dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan. Dan hasil hutan bukan kayu hayati berupa satwa liar yang ada di hutan maupun budidaya di luar dan di dalam kawasan hutan. Ini ada beberapa contoh dari hasil hutan bukan kayu seperti buah durian, akar kuning yang tumbuh liar di hutan bisa dimanfaatkan sebagai obat. Ada juga getah dari pohon karet, dan ini ada madu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh hasil hutan bukan kayu yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita gunakan sebagai bahan makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Selain sumber daya alam, hutan juga memiliki aneka ragam flora dan fauna. Bahkan beberapa flora dan fauna yang sudah termasuk langka dan terancam punah, seperti flora dan fauna endemik atau khas dari Kalimantan, seperti orangutan. Orangutan ini adalah jenis fauna di Kalimantan Timur yang dilindungi karena jumlahnya yang semakin turun dari tahun ke tahun. Banyak faktor yang menyebabkan orangutan menjadi jenis hewan langka, bahkan terancam punah, yaitu diantaranya seperti kebakaran hutan, penebangan liar,
bahkan penambangan batu bara. Tak jarang termasuk petani sawit yang juga memburu orangutan karena dianggap sebagai hama sawit. Ada juga pohon ulin. Pohon ulin merupakan salah satu pohon terbesar di dunia dan merupakan flora di Kalimantan Timur yang terancam punah karena jumlahnya yang terus-menerus dari waktu ke waktu itu menurun. Dan ada anggrek hitam. Anggrek hitam merupakan salah satu spesies anggrek yang tumbuh di Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Sumatera. Jenis tanaman satu ini adalah maskot flora di Kalimantan Timur. Ini juga ada spesies burung rangkong atau enggang. Ada juga bekantan, penyu hijau, dan pesut mahakam atau lumba-lumba air tawar. Lalu bagaimana sih cara melestarikan flora dan fauna di Kalimantan serta di wilayah-wilayah di Indonesia? Caranya yaitu kita bisa membangun tempat perlindungan bagi flora dan fauna. Contohnya seperti kita membuat suaka marga satwa, melakukan usaha pelestarian hutan, contohnya dengan melakukan reboisasi dan tebang pilih. Diharapkan dengan cara ini dapat memperbaiki kondisi hutan serta menjaga kehidupan makhluk yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir, bisa juga kita melakukan budidaya. Budidaya ini bisa menjadi salah satu cara upaya untuk melestarikan flora dan fauna yang dilindungi. Contohnya budidaya penyu yang untuk saat ini populasinya semakin menurun dari waktu ke waktu. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang hutan dan manfaat yang dihasilkan hutan.